Selamat malam, salam jumpa kembali malam ini. Kembali malam ini kita akan menikmati saat teduh malam. Di dalam saat teduh malam ini kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami angkat persembahkan kepadamu Bapa. Untuk segala rahmat, kasih sayang, berkat dan penyertaan-Mu bagi hidup kami. Malam ini kami akan menikmati kembali firman-Mu dalam saat teduh malam. Kami mohon kasih-Mu Tuhan. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Lalu bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pembacaan kita malam ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tema kita malam ini mengucap syukur dalam segala perkara. Mengucap syukur dalam segala perkara. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Berbicara tentang mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah sesuatu yang gampang susah. Gampang mengucap syukur ketika kita berada pada suasana dan situasi yang menguntungkan. Kita berada dalam suasana dan situasi yang menyenangkan. Kita berada pada situasi dan suasana yang membahagiakan. Ketika kita mendapat promosi jabatan misalnya, atau ketika kita mengalami kesembuhan dari sebuah penyakit, ketika kita menikmati ketambahan anggota keluarga baru, kelahiran anak atau cucu, atau ketika kita berulang tahun pernikahan, atau berbagai hal-hal lain yang membawa sukacita, adalah mudah atau tidak sukar untuk kita mengucap syukur. Namun menjadi hal yang tidak mudah kita lakukan ketika kita berada pada situasi yang tidak baik, tidak menguntungkan. Kita berada pada pergumulan, kesulitan, dan tekanan hidup. Sekali lagi, dalam keadaan seperti itu adalah sangat sulit atau tidak mudah untuk menyatakan ungkapan syukur. Firman Tuhan malam ini mengajar kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Menjadi pertanyaan, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Malam ini saya mencatat ada beberapa hal mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal di dalam hidup ini. Yang pertama, kita mengucap syukur dalam segala hal karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah dalam hidup kita. Mengucap syukur itu bukan kehendak manusia. Mengucap syukur itu adalah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengucap syukur kepada Allah, sesungguhnya kita telah melakukan apa yang dikehendaki Allah bagi kita. Itulah mengapa kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Karena memang demikian Allah menghendaki agar kita senantiasa mengucap syukur dalam hidup kita. Yang berikut, kita mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kita memiliki yang namanya kunci kebahagiaan. Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, dan berbagai hal-hal dunia tidak dapat menjaminkan kebahagiaan bagi kita.
Kunci kebahagiaan satu-satunya adalah bagaimana kita menjalani hidup, menikmatinya, mensyukurinya senantiasa. Sesungguhnya ketika kita selalu bersyukur atau mensyukuri apa yang kita nikmati dalam hidup ini, maka sesungguhnya kita sementara membuka diri untuk menikmati yang namanya kebahagiaan. Jadi alasan kita harus mengucap syukur senantiasa dalam hidup ini, dalam segala situasi atau perkara adalah karena mengucap syukur sesungguhnya adalah kunci dari kebahagiaan. Alasan lain mengapa kita harus mengucap syukur adalah karena dengan mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang selalu dan senantiasa berpikir positif dalam hidup ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang terjadi, bahwa hidup ini senantiasa ada di dalam kasih Allah. Apapun kejadian, entah itu baik, entah itu buruk, maka kita melihat, kita mengalami, kita menjalaninya di dalam sebuah hal bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari cara Allah menghadirkan kasih-Nya, cara Allah mematangkan iman kita, cara Allah untuk membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu kita terus dan senantiasa ditolong untuk berpikir positif dalam hidup ini. Mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu akan membangun iman kita semakin kokoh kepadanya. Membangun sebuah hal bahwa Allah berkarya dalam segala situasi hidup kita, dan karya Allah niscaya mendatangkan kebaikan. Mengucap syukur dalam segala hal memungkinkan setiap pribadi yang melakukannya menyadari akan berharganya nilai kehidupannya, dan dalam keberhargaan itu ia akan senantiasa melihat bahwa dalam segala situasi yang dihadapinya Allah ada, selalu ada, dan senantiasa berkarya baginya. Mengucap syukur mengingatkan kita akan kasih Allah. Apapun situasi kita, pasti ada hal-hal yang boleh dan senantiasa pantas dan layak kita syukuri dalam hidup ini. Pun termasuk dalam pemaknaan pandemi COVID-19. Sekalipun kita masih bergumul, mari kita terus bersyukur bahwa kita masih terus ditopang untuk menjalani pandemi COVID ini. Dan pada akhirnya kita pasti dilalukan dari pandemi COVID ini. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akhiri satu malam kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk saat teduh malam ini, memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam seluruh dinamika mereka. Para lansia kami, mari Tuhan teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi yang sakit, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elebang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Bapak Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Ibu Ruth Minggu, Bapak Markus Batil Murik, Seth Randy Batil Murik, Ibu atau Nyonya Paulus Manatapi, anak dari Ibu Dolphin Donda, Opa dan Oma Paimbonan di Rapocini Benteng, Ibu Maria atau Mama Yusuf. Mari Tuhan, kesembuhan, kepulihan Engkau wujudkan. Bagi mereka yang bersuka cita dengan berbagai peristiwa hidup yang Tuhan karuniakan, sempurnakan sukacita mereka. Mereka yang bertambah usia, Tuhan sempurnakan syukur mereka lewat pertambahan usia mereka, ketambahan anggota keluarga baru, bahkan berbagai tanda-tanda yang lain. Bagi jemaat-Mu di Jemaat Dadi, dalam rumah tangga, dalam karya kerja, dalam kehidupan sehari-hari, dalam tumbuh kembang masa muda, pendidikan anak-anak kami, mari Tuhan ambil alih, Tuhan hadir, Tuhan berkati, sehingga segenap kehidupan kami menjadi kehidupan yang senantiasa menikmati kebaikan, berkat, dan kasih sayang Tuhan.
Berkati kehidupan pelayanan kami di Jemandadi, dalam seluruh gumul juang kami sebagai majelis gereja dan pengurus kategori LG, khususnya dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Berkati perjuangan bangsa negara kami, pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya di kota Makassar, dalam memutus mata rantai merebaknya COVID-19. Berkati para relawan kami, pejuang kemanusiaan yang ada di garda terdepan, para medis, dokter, juga TNI Polri. Berkati kehidupan kami malam ini Tuhan, dalam seluruh keberadaan kami. Berkati kami semua senantiasa dalam hidup sehari-hari. Inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.